Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Felicia Audria sebagai moderator, Gio Zaki Ramadan, Rival Medianto, Sinta Adinda Fitria Sanili, dan Rasi Ida Lestari sebagai pemateri. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam. Yuk kita simak. A. Masuknya ajaran Islam di Indonesia. 1. Teori India atau teori Gujarat. Teori ini yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu, terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. 2. Teori Arab. Teori ini bersumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian, mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. 3. Teori Persia atau Iran. Teori ini memiliki salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia, yaitu kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam Ratu Disan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuy di daerah Sumatera Barat, yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. 4. Teori Cina. Teori ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. B. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim, yaitu Arab, Persia, dan India, turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Media Islamisasi melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. 2. Perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. 3. Tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 4. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. 5. Kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur,
Demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. C. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia menyebar dengan mudah. Beberapa faktor yang mendukung yaitu 1. Agama Islam tidak mengenal perbedaan golongan. 2. Agama Islam cocok dengan jiwa pedagang. 3. Sifat bangsa Indonesia yang ramah. Seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kerajaan, maka diikuti pula dengan penyebaran agama Islam. Misalnya, yang pertama, pada abad ke-14 Masehi, Selat Malaka mulai berkembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara sehingga kekuasaan orang-orang Islam di daerah timur semakin besar. Kedua, pada abad ke-15, kekuatan Majapahit mulai hilang. Bandar-bandar perdagangan yang ada di Pulau Jawa mulai dikuasai oleh kekuasaan Islam. Yang terakhir, pada abad ke-16, pasukan Demak menaklukkan Majapahit sehingga kerajaan Demak menggantikan peranan kerajaan Majapahit. Selain itu juga, Demak mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menaklukkan Jawa Barat dan diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. D. Contoh-contoh perkembangan dakwah Islam di Indonesia. 1. Para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. 2. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Ketiga, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Dan yang keempat, banyaknya penduduk Indonesia yang mulai beragama Islam. E. Keteladanan ulama penyebaran agama Islam. 1. Hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja meskipun hartanya melimpah. 2. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara meluas dan mendalam. F. Hikmah mempelajari Islam di Indonesia. A. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang tangguh dan pekerja keras. B. Islam itu mengajarkan kedamaian dan sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. C. Meningkatkan semangat untuk mempelajari Islam sebagai bekal di hari kemudian. D. Menghargai jasa para ulama yang telah menyebarkan Islam. E. Sebagai suri teladan yang patut untuk dijadikan panutan oleh generasi penerus. F. Islam memberikan nuansa baru bagi perkembangan dan pemahaman kepercayaan di Nusantara ini. G. Sebagai suri teladan yang patut untuk dijadikan panutan oleh generasi penerus. H. Islam memberikan nuansa baru bagi perkembangan dan pemahaman kepercayaan di Nusantara ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi meneladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.